Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Adi Rasa. Kali ini semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan bincang-bincang sedikit, ngobrol-ngobrol dengan Pak Noel. Beliau ini bekerja di bidang F&B, yang mana pengalamannya sudah cukup luas, dari hotel ke hotel, bahkan sudah ke luar negeri. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik perjalanan Pak Noel ini. Selamat siang Pak Noel. Selamat siang. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang kehidupannya Pak Noel, yang mana yang saya tahu Pak Noel itu bekerja dari hotel ke hotel dan sudah sampai ke luar negeri. Dan di samping itu juga Pak Noel ini sudah mahir dalam hal kopi. Benar ya? Sebenarnya kalau mahir sih enggak juga sih, kita semua masih belajar. Masih belajar. Cuman sedikit banyak saya lebih suka mempelajari kopi sih. Kalau sebelumnya saya buka dulu nih ya. Oke. Ya lebih kelihatan santai. Gitu. Siap. Kalau di FB sendiri Pak Noel udah berapa tahun bekerja di dunia F&B? Saya di FB itu mulai tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. 99 2000. Sampai sekarang. Sampai saat ini. Berarti kurang lebih sudah 22 tahun. Kurang lebih. Kurang lebihnya. Kalau background pendidikan memang dari FB atau bukan? Sebenarnya dulu terakhir di Akademi Pariwisata. Dengan jurusan? Dengan jurusannya sih semua diajarkan sih. Cuman kebetulan saya lebih suka ke F&B. Oke. Menariknya di dunia F&B apa? Sampai akhirnya lari ke F&B. Sebenarnya gini, sebetulnya saya ini basically saya lamanya itu di bar. Oke. Kenapa saya milih di bar? Karena bar juga dunia F&B juga, food and beverage. Karena menurut saya F&B itu seni. Yeah. Jadi contoh kalau di bar, kenapa saya bilang seni? Karena dari kita bikin minuman, kita mencampur minum sama dengan kayak di kitchen juga. Mencampur minuman, terus belum presentasinya itu bagaimana caranya kita membuat customer atau yang menikmati minuman itu jadi tertarik gitu. Tertarik dengan dari penampilannya gitu. Belum nanti rasanya. Okay. Kalau dari properti sebelumnya Pak Noel ini udah berapa properti? Selama 22 tahun itu sudah berapa properti? Berapa ya? Dari kapal, terus hotel itu 1, 2, 3, 4, 5 kalau hotel. Kalau kapal 2 perusahaan. Kapal 2 perusahaan, hotel 5 properti. 5 properti. Selama 5 properti dan 2 kapal tetap di bidang F&B. F&B terus. F&B terus. Oke. Sampai mau ke kapal itu keinginan apa? Ada keinginan apa sampai mau untuk di kapal? Nah ini kenapa saya pengen kapal, karena satu, saya orangnya nggak bisa diem. Saya seneng keluyuran, kebetulan waktu itu masih muda, saya pengen tertantang dunia lain, maksudnya di dunia luar, di luar negeri. Saya pengen tahu bagaimana sih dunia pariwisata di luar, bagaimana berkembangnya food beverage di luar. Karena saya masih muda, kenapa saya nggak mencoba untuk keluar gitu. Oke. Mencari kesempatan, kebetulan ada kesempatan, berangkatlah saya. Berapa tahun selama 2 perusahaan itu berapa tahun? Kemudian pertama itu 2 tahun. 2 tahun. Yang kedua ini 5 tahun kurang lebih. 5 tahun. Cukup lama ya berarti ya? Lumayan. Itu sampai ke negara mana paling jauh? Yang kedua ini di US kebanyakan. US. Oke. Balik lagi ke Indonesia.
selama di Indonesia ini dari hotel ke hotel membidangi FB, food and beverage. Perkembangannya seperti apa tentang dunia F&B? Khususnya di minuman. Di minuman sendiri sebenarnya banyak, dari dulu sampai sekarang itu perkembangannya banyak banget gitu. Suatu contoh dari produk. Oke. Produknya itu dulu cuman beberapa produk, sekarang udah banyak. Contoh kopian, Oke. flavor sirup juga semakin banyak produk-produknya sekarang. Oke. Pak Noel ini kan di bidang kopi sudah ngelotok ya kan. Kopi khas Indonesia sendiri ada berapa macam kalau boleh tahu? Yang Pak Noel suka? Yang kalau setahu saya sih kopi itu ada banyak ya. Cuman yang banyak pada umumnya di Indonesia itu Arabica, Oke. Robusta, Liberica, Excelsa, sama Natura. Oke. Perbedaannya apa antara Robusta dan yang lain-lain itu apa? Kalau Arabica itu lebih cenderung ke asam. Oke. Kalau Robusta itu ya pada umumnya kayak mungkin kalau ngomongnya susah ya. Pada umumnya kayak seperti kayak kopi-kopi yang dijual di pasaran sih. Terus kalau yang Liberica ini jarang karena memang peminatnya jarang. Oke. Karena mungkin ada beberapa aja yang hanya untuk fasilitas di cafe shop aja sih. Liberica, Excelsa, sama Natura itu hanya untuk pelengkap aja sih. Yang pada umumnya yang banyak dijual itu yang untuk di cafe, hotel, dan tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat ngopi itu dua ini aja sih. Arabica sama Robusta. Kalau secara fisik sendiri ada bedanya nggak sih? Kalau bijinya, Dari bijinya itu secara fisik bijinya ada itu bedanya? fisik itu ada. Cuman hanya mungkin beberapa orang yang paham ya. Kalau Robusta itu lebih bulat. Oke. Kalau Arabica lebih lonjong. Kalau besar kecilnya sih sama aja, tergantung dari pohonnya. Tapi kurang lebih perbedaannya itu yang secara gampangnya seperti itu. Ya. Oke. Kalau Bapak tadi tanya saya lebih suka yang mana, itu sebenarnya saya suka semuanya. Cuman tergantung dari, kalau saya sendiri pribadi tergantung dari keadaan, tergantung dari mood saya pengennya yang gimana saat ini saya ngopi gitu. Tergantung cuaca. Tergantung cuaca, tergantung mood saya. Misalkan bangun tidur, saya pengen yang lebih fruity. Itu tergantung kebutuhan berarti Tergantung kebutuhan saya. ya? Oke. Terus mengenai teh. Teh kan juga Pak Noel sudah hafal. Teh ada beberapa. Oke. Kalau teh sendiri di Indonesia yang Pak Noel suka ada berapa macam? Yang Pak Noel ketahui. Teh sama kayak kopi. Kalau masalah suka nggak suka sih, saya sebenarnya suka semua. Cuman teh itu uniknya dari beberapa tempat, dari beberapa produsen itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri sih. Kalau menurut saya. Jadi balik lagi sama kayak kopi. Jadi tergantung situasi dan kondisi saya. Saya pengennya yang bagaimana. Saya pengen saat ini saya pengen flavor yang bagaimana gitu. Jadi sebenarnya kopi sama teh itu sendiri semua enak, tergantung dari pengolahannya. Kalau pengolahannya kita bener, itu pasti enak. Kalau salah ya pasti rasanya di luar dari ciri khas kopi atau teh itu sendiri sih. Oke. Balik ke kopi. Tentang kopi, Pak Noel ini kreasi-kreasi apa yang udah pernah Pak Noel bikin tentang kopi? Dari Robusta, Arabica, dan lain-lain itu, apa yang pernah Pak Noel lakukan sama jenis-jenis ini? Kalau untuk kopi, saya untuk kreasi sih nggak seberapa ini sih. Saya lebih suka ke natural. Oke. Jadi gini, kenapa saya tertarik mempelajari kopi? Karena menurut saya, pada awalnya dulu saya awal belajar kopi itu tahun 2005 kalau nggak salah. Itu waktu saya kerja di sebuah kafe yang franchise-nya dari Australia. Itu ada beberapa macam kopi di cafe shop itu. Saya coba kok uniknya di situ. Dari kopi satu ke kopi yang lain itu beda-beda rasanya. Beda semua, oke. Di situ saya akhirnya bertanya-tanya juga
Bahkan sampai beberapa perusahaan itu menciptakan sebuah mesin yang harganya ratusan juta. Saya pikir, wah, kopi ini unik sekali gitu. Hanya untuk secangkir kopi manusia, orang-orang perusahaan itu bisa menciptakan mesin yang harganya ratusan juta gitu. Nah, di situ saya akhirnya tertarik, seunik apakah kopi itu. Setelah saya mendalami ternyata unik banget gitu, terutama Indonesia yang menurut saya ketika saya di luar itu kopi-kopi Indonesia itu lumayan terkenal gitu di luar. Jadi menurut saya kopi di Indonesia itu adalah Indonesia adalah penghasil kopi terbesar di dunia menurut saya. Oke. Selain Brasil atau Jamaika mungkin. Dan menurut saya kopi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu rasanya berbeda. Kalau menurut saya Sabang Merauke kan dari ujung barat ujung timur ya. Oke. Kalau menurut saya pribadi itu semakin kita ke barat itu rasanya kopi semakin fruity. Okay. Tapi kalau semakin ke timur itu fruity-nya itu bahkan nggak ada, bahkan lebih ke mocha, lebih ke apa ya, hampir sama kayak apa, susah ngomongnya. Nah, kalau di tengah-tengah kayak Jawa itu tengah-tengahnya mix antara mocha dengan fruity. Nah, makanya saya bilang saya kalau lebih suka kopi yang mana gitu tergantung dari tadi. Kalau misalkan bangun tidur saya lebih suka fruity, saya akan nyoba contoh kayak kopi Gayo dari Aceh. Kalau malam hari mau tidur pengen lebih santai, saya pengen nyoba, saya akan minum yang dari Merauke atau dari Wemena. Itu lebih ada mokanya, jadi lebih untuk santai, untuk supaya mau tidur gitu enak gitu. Menikmatinya di saat-saat yang pas berarti ya? Saat-saat yang pas, makanya lihat mood saya, lihat situasi. Kalau bangun tidur minum kopi yang fruity kan, wah jadi fresh gitu ya. Gitu. Semangat kerja, misalkan mau kerja gitu. Kalau Pak Noel sendiri punya coffee shop nggak? Pernah? Atau saat ini punya coffee shop sendiri atau gimana? Saat ini saya belum sih, cuman pernah beberapa kali membukakan punya orang sih. Punya orang dan saya sendiri ada konsep sih, cuman nanti mungkin kalau ada waktu, dan ini di Indonesia belum ada karena saya ngumpulin konsep itu dari luar ketika saya ke kapal itu saya kumpulin dan saya kumpulin konsepnya itu menurut saya lumayan bagus sih, dan itu di Indonesia belum ada sih. Tapi dulu pernah punya coffee shop? Dulu pernah ada. Sekarang belum ya? Sekarang belum. Semoga kedepannya bisa lah punya sendiri. Semoga. Oke, untuk terakhir saya minta kiat-kiat atau tips buat teman-teman yang saat ini sedang belajar di dunia F&B. Seperti apa kiat-kiatnya dari Pak Noel, tipsnya dari Pak Noel? Boleh melihat kamera? Kalau dari saya sih, kalau saya lihat sekarang ini teman-teman yang sekarang ini ya, menurut saya yang teman-teman F&B itu kebanyakan mereka hanya kerja itu mencari uang. Kalau saya sarankan ke depannya dunia F&B itu harus bisa menjiwai. Seperti contoh saya, kenapa saya senang di F&B, kenapa saya suka bekerja di F&B, karena F&B itu seni bagi saya. Kalau saya melihat F&B seperti gini, ya saya akan rubah untuk bagaimana caranya supaya lebih menarik gitu. Apalagi sekarang mengikuti zaman ya. Betul. Kalau saya lihat teman-teman yang sekarang ini belum ada feel-nya sih bagaimana. Jadi kebanyakan sehari-hari itu datang kerja, setelah itu pulang gajian, seperti itu aja sih. Jadi usahakan bagaimana dunia F&B itu bagaimana kita mencintai pekerjaan kita supaya nanti bisa mengembangkannya gitu. Cintai dan mendalami. Oke, ada lagi mungkin? Sementara itu cukup sih dari saya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya untuk bisa ngobrol-ngobrol di kesempatan yang kali ini. Semoga bisa berguna, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan obrolan kali ini. Oke, terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu. Sukses. Oke, demikian obrolan saya dengan Pak Noel. Semoga bisa bermanfaat, bisa berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan